Selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu Adobe After Effects di pertemuan yang ke-7, yaitu tentang bagaimana cara ekspor video pada proyek animasi Adobe After Effects. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, di sini kita lihat untuk fungsi export yang berfungsi untuk merubah sebuah project Adobe After Effects ke format lain seperti format video yaitu MP4, AV, MOV, VLV, 3GP, AV dan format lainnya, di mana tujuan kita mengubah format video ini supaya nantinya hasil dari project animasi yang kita rancang di After Effects bisa kita buka di semua perangkat, baik itu di komputer, di laptop maupun di handphone ya. Oke. Kemudian untuk cara mengekspor ini ada 3 langkah yang bisa kita gunakan. Yang pertama menggunakan Adobe Media Encoder, yang kedua Add to Render QW, yang ketiga adalah menggunakan pre-render. Oke, bagaimana caranya kita lihat, silahkan dibuka project yang sudah kita rancang seperti ini. Nah, ini sudah saya rancang yang namanya sebuah pemandangan bawah laut yang sudah saya animasikan. Nanti hasilnya lah seperti ini. Saya jalankan, saya tekan spasi, seperti ini hasilnya. Dengan durasi waktu 10 detik, dimana untuk objek ikannya dia bergerak ya. Nah, ini sudah kita bahas untuk membuat animasi pergerakan ini di pertemuan sebelumnya ya, untuk yang namanya transform dan keyframe. Oke. Oke, baik. Nah, bagaimana cara untuk mengekspornya ini? Yang pertama tadi ada yang namanya Adobe Media Encoder. Kalau yang ini itu harus kita download ya. Dimana kalau di After Effects ini tidak ada tersedia ya. Oke, nanti kalau sudah di-download nanti dari Google, maka nanti akan muncullah di bagian menu file, kemudian di bagian export. Nih, sini nanti bisa dilihat. Oke, nah kemudian yang kedua adalah Add to Render QW-nya ini tidak ada di export ya. Karena apa? After Effects-nya ini adalah versi CS5. Nah, kalau saya lihat di atas versi CS5 itu sudah ada yang namanya Add to Render QW-nya untuk di bagian menu exportnya. Kalau di CS5 ini belum ada. Nah, letak daripada Add to Render QW ini dan pre-render ini sudah ada ya, sudah ada langsung di After Effects-nya ya, kecuali Adobe Media Encoder. Nah, kalau untuk langkah yang kedua dan yang ketiga ini sudah ada di After Effects-nya. Nah, kalau semisalnya nanti tidak ketemu di bagian export, bisa kita lihat nanti di bagian composition. Kemudian di sini bisa kita lihat ada yang namanya Add to Render QW ya. Atau kita bisa pilih yang namanya pre-render. Caranya sama juga, tampilannya nanti pengaturannya sama antara Add to Render QW dengan pre-render ini. Nah, coba kita lihat dulu untuk cara yang pertama, penggunaan daripada Add to Render QW. Ini saya klik. Nah, sehingga nanti di timelinenya ini kita lihat ada yang namanya Render QW ini. Untuk komposisi kita tadi ini ada komposisi 1. Nih, di sebelah kanannya ada yang namanya untuk tampilan Render QW-nya seperti ini. Lalu di sini ada yang namanya output modul. Kita perhatikan, kemudian ada tulisannya di sini adalah lossless. Ini kita klik lossless-nya ini, maka nanti muncullah tampilan seperti ini. Nah, di sini adalah untuk pengaturan format video yang akan kita buat nantinya. Di sini banyak format video, ada AV, ada VLV, ada MP3, ada H264. Kalau ini adalah MP4 ya. Ini ekstensinya adalah nanti file type-nya MP4. Kemudian ada lagi QuickTime ya. Nah, kemudian masih banyak lagi, ada WAV dan seterusnya. Nah, kemudian di sini kita pilih H264 dengan ekstensi nanti dengan file type-nya adalah MP4. Bedanya dengan AV dan format lainnya, kalau H264 ini kapasitasnya tidak terlalu besar dan kualitasnya juga lumayan bagus. Ini nanti ukurannya kalau seperti video kita ini 10 detik, bisa saja nanti kapasitas yang digunakan bisa saja nanti sampai setengah giga. Ukurannya terlalu besar kalau di AV. Nah, supaya
tidak terlalu besar kapasitas yang digunakan, maka kita pilih H264. Kemudian di bagian audio output ini ya, ini silakan dicentang supaya nanti pada saat nanti kita masukkan audio ke dalam project kita ini ya, bisa nanti ketika kita playkan suaranya bisa kedengaran ya. Oke. Nah, silakan dicentang di audio output, kemudian kita kliklah tombol OK. Kalau sudah, di sini ada output to-nya, silakan klik yang namanya not yet specified ini, silakan diklik. Kemudian untuk yang ini adalah untuk pengaturan di mana mau kita simpan hasil rendernya, hasil videonya. Misalkan kita simpanlah di folder video, kemudian file name-nya kita buat adalah video pertama misalkan. Di sini kita lihat save as type-nya adalah .mp4 H264. Oke ya. Lalu kita kliklah tombol save. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah setelah namanya format video dan lokasi penyimpanannya, maka kita kliklah tombol render di sini. Oke, kita klik. Kita tunggu prosesnya sampai nanti 100%. Ini lagi berjalan. Di mana nanti kecepatan render ini ditentukan dari banyaknya objek dan panjang durasi pada video animasi yang sudah kita rancang ya. Semakin panjang durasi waktu dalam video kita ini, maka nanti proses rendernya akan semakin lambat. Oke. Oke, baik, kalau sudah selesai kita lihat hasilnya, kita buka Windows Explorer-nya, lalu kita lihat di folder video. Nah, ini sudah pertama. Oke, kalau sudah kita ekspor seperti ini bisa kita buka bebas tanpa ada yang namanya aplikasi Adobe After Effects-nya ya. Ini silakan di double klik untuk video pertama. Oke, baik, inilah dia video hasil dari project kita yang sudah kita ekspor tadi seperti ini. Oke. Nah, ini nanti videonya bisa dibuka di aplikasi pemutar video. Kalau yang ini saya gunakan yang namanya Media Classic ya. Bisa juga nanti kita gunakan untuk pemutar videonya, bisa dari Cyberlink, bisa menggunakan GOM Player ya, dan seterusnya masih banyak lagi aplikasi untuk pemutar video ya. Kalau kita lihat ini kapasitasnya untuk video yang pertama, kita klik kanan video yang pertama, lalu kita pilih Properties. Nah, ini size-nya kalau kita lihat sebesar 900 KB ya. Kalau misalnya kita buat format yang lain ya, ini kita close dulu ya. Render QW-nya ini kita close. Oke, kita buat cara yang kedua untuk melakukan ekspornya. Silakan dari menu composition. Kalau yang tadi kita pilih add to render QW. Nah, ini kita gunakan pre-render ini. Oke. Nah, hasilnya sama pengaturannya. Di bagian output modul ini kita klik custom.avi-nya ini ya. Di sini muncul custom.avi, saya klik. Nah, di sini kita pilih misalkan format defaultnya, dia yang terpilih otomatis adalah format AVI ini ya. Nah, coba kita pilih yang ini dulu. Nanti silakan nanti dicoba untuk format yang lain ya. Untuk segi dari kualitas gambar itu kalau saya lihat sama ya. Hanya saja kapasitasnya, media penyimpanannya yang berbeda ya. Kalau yang ini lebih banyak makan memori kalau dia format AVI ya. Kita lihat. Kemudian kita centanglah di bagian audio outputnya, lalu kita kliklah tombol OK. Kemudian di bagian output to-nya ini silakan diklik com1.avi-nya ini, silakan diklik. Kemudian kita simpan di folder video. Nah, di sini kita buat nama filenya adalah video kedua misalkan. Dengan formatnya save as type-nya adalah AVI ya. Nah, kemudian kita simpan, kita kliklah tombol save. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita kliklah tombol render. Ini kita klik. Kita tunggu prosesnya sampai 100%. Oke, baik, kalau sudah selesai kita lihat hasilnya ya. Kita buka Windows Explorer. Kita buka di folder video tadi, ini sudah muncul video kedua. Nah, ini kita klik kanan, kita pilih properties, lalu kita cek di sini untuk kapasitasnya, di mana kapasitasnya adalah sebanyak 880 MB. Ini sampai
hampir 1 giga ya. Nah, itu dia bedanya. Beda dengan seperti yang kita buat tadi MP4. Kalau MP4 ini tadi kapasitasnya cuman 900 kilobyte, tidak sampai yang namanya 1 megabyte. Ya, makanya kebanyakan video itu adalah ekstensinya atau file type-nya lah .mp4. Oke, baik, sekian tutorial kita untuk yang namanya melakukan ekspor video project animasi yang kita sudah rancang di Adobe After Effects, sehingga bisa kita buka di mana saja ya. Oke, semoga paham atas apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih.